Jadi Rizal Ramli mengirimkan kepada saya screenshot cuitannya. Jadi dia kirimkan screenshot cuitannya soal pernyataan Bung Karno yang mengatakan bahwa suatu saat Indonesia akan ditakuti sebagai bangsa yang mungkin, maksud Bung Karno pasti bangsa yang besar ya, orang lain segan. Dia kirim Dr. Rizal Ramli ya, maaf Bung Karno, ini kan dia sertakan screenshot Bung Karno, kelak kita akan ditakuti bangsa-bangsa lain, kata Bung Karno. Tiba-tiba Dr. Rizal Ramli, maaf Bung Karno, sudah tercapai. Tapi in a negative sense, RI sudah di lock out. Zaman Bung Karno, RI pemimpin Asia Afrika, non-blok dan secara militer terkuat di Asia. Waktu Soeharto, RI paling tidak ditakuti di ASEAN. Hari ini amblas semua. Wong cuman king of lip service. Jadi secara de facto, kata Rizal Ramli, cita-cita Bung Karno itu sudah tercapai, but in a negative sense, dalam pengertian yang negatif ya. Dan itu tidak bisa juga disalahkan kalau kita misalnya membaca beberapa media yang mengatakan bahwa warga negara lain itu segera dievakuasi. Ada berbagai negara, Jepang, Arab Saudi, Taiwan, belum lagi negara-negara yang secara tradisional berkunjung ke Indonesia mengeluarkan travel warning agar tidak datang ke Indonesia. Karena memang bayangan orang luar negeri terhadap kita memang luar biasa mencekamnya, dan kita memang merasakan itu sesungguhnya. Bagaimana COVID ini sudah membuat ketakutan di mana-mana, horor di mana-mana, perdebatan di mana-mana, pro dan kontra di mana-mana, dan juga turbulensi politik sangat mungkin akan tinggi. Karena di satu sisi pemerintah terasa lambat menangani ini, tapi di sisi lain kasus sudah makin meningkat, masyarakat butuh makan, dilarang berpergian karena ada PPKM darurat, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, jadi ada pemberlakuan kegiatan masyarakat darurat. At the same time, pemerintah tidak bisa memberikan makan kepada rakyatnya. Padahal kalau mau lockdown sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, bisa saja dilakukan karantina rumah sakit atau karantina wilayah. Yang paling penting pemerintah memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk hewan ternak. Ini yang tidak dilakukan, yang menurut Rizal Ramli sebenarnya Indonesia sanggup kok. Selalu begitu dia bilang ya. Ada kok uangnya, asal mau. Hanya masalahnya memang sekali lagi political will. Karena political will kita tidak ke sana. Political will kita adalah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ada PMN ya, penanaman modal negara untuk BUMN, terutama BUMN yang menjalankan proyek infrastruktur, yang menurut Rizal Ramli hal seperti itu harusnya selama masa pandemi ditunda saja. Walaupun barangkali ini bukan berita yang patut kita banggakan bahwa Indonesia ditakuti, tetapi paling tidak ini memberikan pelajaran ya bagi kita bahwa ternyata kita tidak boleh sombong, angkuh, merasa bahwa kebijakan atau strategi pemerintah yang paling benar. Kan ada menteri yang kadang-kadang terlalu pede ya, mengatakan bahwa negara lain menyesal melakukan lockdown. Kita yang paling benar dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ternyata kritik terhadap pemerintah yang dianggap hanya mau enaknya saja, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat tapi tidak mau menanggung makan warga negara, itu terjadi. Dan sekarang ya kita lihat dampaknya bahwa kita sekarang mulai dilanda, diambang orang berontak dalam tanda kutip, marah, kemudian bersuara karena PPKM melarang orang berkegiatan,
sementara tenaga kerja asing dari China terutama terus menerus masuk, sementara kita dilarang berpergian kemana-mana, ditutup, diadakan pembatasan ya. Itu. Coba kita lihat misalnya berita soal ini, walaupun beritanya sudah agak lama ya. Warga Arab Saudi, Taiwan, dan Jepang dievakuasi dari Indonesia setelah kasus COVID-19 melonjak. Sebagaimana diberitakan tribunnews.com, sejumlah negara melakukan evakuasi warganya setelah kasus COVID-19 di Indonesia melonjak. Adapun negara yang sudah dan akan menjemput warganya yang berada di Indonesia yakni Jepang, Taiwan, dan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah membawa pulang warganya yang terinfeksi COVID-19 dari Indonesia. Dikutip dari Arab News seperti diberitakan tribunnews.com Rabu ya, pemindahan dilakukan oleh Departemen Evakuasi Medis Udara Kementerian Pertahanan sesuai arahan putra mahkota Mohammed bin Salman ya. Ini putra mahkota Mohammed bin Salman ini sekarang powerful ya, sosok yang mengendalikan. Pesawat evakuasi medis udara itu menempuh perjalanan udara selama 18 jam tanpa transit dan membawa awak udara lebih banyak, yakni 2 kali lipat dari biasanya untuk menangani kasus ini. Sebagian di antara mereka mengambil semua tindakan pencegahan virus corona karena itu merupakan penerbangan paling lama yang mengangkut seseorang yang terinfeksi virus ke Saudi. Taiwan, sekira 90 pebisnis dan ekspatriat Taiwan sedang bersiap pergi dari Indonesia untuk sementara waktu karena makin meluasnya pandemi COVID-19. Mereka berencana memesan sebuah pesawat charter yang dijadwalkan akan membawa mereka keluar dari Indonesia pada 28 Juli 2021 mendatang. Juli ya, bukan Juli. Dikutip tribunnews.com dari Fokus Taiwan Rabu, sebuah agen perjalanan berencana menyewakan penerbangan untuk para ekspatriat itu menggunakan maskapai Batik Air untuk mengangkut puluhan warga Taiwan kembali ke negara asal. Luar biasa ya, bukan luar biasa apanya, luar biasa negara lain ya begitu protektif terhadap warga negaranya, dan kita ya beginilah nasib kita. Namun agen perjalanan tersebut saat ini masih menunggu jumlah penumpang yang memesan layanan mereka agar bisa mencapai 100 penumpang terlebih dahulu. Mempertimbangkan situasi pandemi yang semakin memburuk di Indonesia, Kamar Dagang Taiwan di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Surabaya, Jawa Timur semuanya menyarankan anggota senior mereka kembali ke Taiwan. Kuo Chang-sin, kepala pusat layanan yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia Taiwan ITCC. Jepang, sebuah penerbangan khusus yang membawa 52 warga negara Jepang dari Indonesia tiba di Bandara Narita pada Rabu 14 Juli sekitar jam 15.00 waktu Jepang. Penerbangan khusus yang membawa warga Jepang menggunakan pesawat charteran ANA yang berangkat dari Jakarta. Diberitakan tribunnews.com sebanyak 52 karyawan Shimizu Corporation dan keluarganya yang ditempatkan di pesawat ini. Mereka akan dikarantina 10 hari di fasilitas yang ditunjuk pemerintah Jepang setelah memasuki Jepang. Sementara itu, kantor kedutaan besar Jepang untuk Republik Indonesia memberikan tanggapan terkait adanya pesawat Jepang yang membawa pulang warganya dari Indonesia. Kedubes Jepang menjelaskan adanya penerbangan yang dilakukan pada Rabu pada waktu setempat merupakan hasil inisiatif dari perusahaan swasta Jepang yang memiliki karyawan bertugas di Indonesia, bukan merupakan evakuasi maupun repatriasi yang diinisiasi oleh pemerintah Jepang. Ya, biasa ya, Jepang selalu begini ya, halus dia mainnya. Penerbangan yang dilakukan tadi pagi terlaksana atas inisiatif dari perusahaan swasta Jepang dan bukan usaha evakuasi maupun repatriasi dari pemerintah Jepang, kata kantor kedubes Jepang dalam keterangan singkatnya seperti diberitakan tribunnews.com. Sehingga saat ini pemerintah Jepang belum menyediakan penerbangan untuk memulangkan warganya dari Indonesia. Ya, sahabat sekalian, bagaimanapun tidak enak ya saat ini menjadi warga negara Republik Indonesia, di mana kita tahu bahwa kita sekarang dicurigai sebagai bangsa yang bermasalah dalam pengertian penyebaran COVID-19 sudah begitu sangat meluas, nyawa sudah banyak hilang karena COVID-19, sementara penanganan COVID-19 bisa dibilang tidak sedang baik-baik saja. Apalagi ada pro dan kontra pendapat Pak Luhut ya, yang mengatakan bahwa bisa diatasi, tapi di sisi lain mengatakan bahwa
varian Delta itu nggak bisa sulit diatasi. Jadi mudah-mudahan ya dengan upaya sendiri Sobat Era sekalian, kita tetap bisa menjaga imunitas kita, kesehatan kita, terlepas apakah pemerintah sanggup melindungi kita atau tidak, tapi paling tidak warga negara berinisiatif untuk melindungi dirinya sendiri. Kembali kepada pernyataan Rizal Ramli tadi, ya akhirnya Indonesia memang menjadi negara yang ditakuti, tapi in a negative sense. Dalam pengertian negatif, sekarang orang tidak mau datang ke Indonesia dan segera ingin angkat kaki dari Indonesia karena negara ini ditakuti oleh orang asing, warga negara asing maupun negara-negara asing maupun juga pemerintah asing ya.